banyak masukan dari orang tua, Pak, sebenarnya anak saya yang lulus dari SMP Full Day, kalau seandainya Al-Muhajirin ada SMA-nya, saya pasti ke SMA Full Day, nggak ke yang lain. Anak saya sekolah di Muhajirin, baca Qurannya masih belum betul, boleh dikembalikan, nanti kita bina kembali, gratis. Gratis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Al-Muhajirin dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi berbincang-bincang tentang salah satu unit muda mungkin ya, unit muda yang ada di Al-Muhajirin. Sebelum berbincang-bincang lebih mendalam tentang salah satu unit ini, perkenalkan, nama saya Imas Masrifah. Di sini saya akan banyak bertanya mungkin ya, dan menggali tentang salah satu unit termuda yang ada di di Al-Muhajirin ini. Baik, di sini sudah ada Bapak Kepala SMA Full Day Al-Muhajirin, Bapak Ambar Prawoto MPD, insya Allah yang akan menjadi narasumber sekaligus yang akan menggali apa sih ataupun SMA Full Day itu seperti apa. Baik, sebelum lebih lanjut mungkin Bapak boleh memperkenalkan dulu ya Pak. Nanti setelah itu kita akan membahas tentang latar belakang dan lain-lain tentang SMA Full Day Al-Muhajirin. Baik Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Syekhona pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Al-Muhajirin, Ibu Dr. Haji Ifah Faizal Rahmah MPD, dan tak lupa sahabat Al-Muhajirin yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Ambar Prawoto MPD. Saya menjabat Kepala Sekolah SMA Full Day dari tahun 2020, dan saya merupakan Kepala Sekolah Angkatan ketiga. Ya, dalam waktu 3 tahun ini sudah 3 kali perubahan. Jadi setiap tahun jadi ya Pak? Setiap tahun dirubah, Mas. Iya. Ya, di sini selain saya menjabat Kepala Sekolah juga, saya mengajar juga. Masih mengajar di SMA, yaitu mengajar matematika, dan juga di SMA Full Day masih mengajar matematika. Wah, Masya Allah, matematika sekali ya, karena saya sangat suka matematika. Luar biasa. Baik, sebenarnya mau merunut dari awal mungkin ya Pak, mulai dari mungkin Bapak walaupun ini angkatan ketiga, kepala sekolah angkatan ketiga, jadi tahun ketiga itu berbeda lagi kepala sekolah gitu. Bapak tahu latar belakang dari terbentuknya SMA Full Day Al-Muhajirin seperti itu kan, ada SD plus 2, ada SMP Full Day, dan sekarang di komplek kampus 2 itu ada SMA Full Day gitu. Jadi latar belakang diadakannya SMA Full Day itu apa sih Pak tujuannya seperti itu? Baik, latar belakang didirikannya SMA Full Day, yang pertama adalah adanya keinginan dari orang tua yang masih mau bersekolah di Al-Muhajirin, anaknya gitu ya, anaknya mau di Muhajirin, tapi tidak betah di pondok pesantren, tapi pengen tetap di Muhajirin sekolahnya. Makanya kita buka SMA Full Day Al-Muhajirin. Begitupun yang satu pipa dari SMA Full Day, banyak masukan dari orang tua, Pak, sebenarnya anak saya yang lulus dari SMP Full Day, kalau seandainya Al-Muhajirin ada SMA-nya, saya pasti ke SMA Full Day, nggak ke yang lain. Nah, jadi berangkat dari situ keinginan orang tua. Luar biasa. Jadi itu karena sudah sangat mempercayai Yayasan Al-Muhajirin. Jadi mulai dari TK mungkin, SD, SMP sampai SMA, mulai dititipkan, bahkan mungkin nanti sampai perguruan tinggi. Sepertinya orang tua itu sangat sudah mempercayai dari Yayasan Al-Muhajirin kualitasnya seperti apa. Ya baik, sekilas tadi sudah membaca sedikit tentang salah satu visi misi program unggulan yang dari SMA Full Day. Saya tertarik dengan
istilah integrasi ilmu gitu di salah satu misi-misinya. Boleh dijelaskan mungkin Pak maksud dari integrasi ilmu itu? Oke, baik. Jadi integrasi ilmu ini merupakan visi dari SMI 46 awalnya. Karena kita status awalnya masih menginduk SMI 46, kita mencoba menggali visi yang sama. Jadi inti daripada integrasi ilmu itu adalah mengkaitkan semua mata pelajaran, baik itu pelajaran umum maupun keagamaan, itu semua muaranya harus ke Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Jadi misalnya saya mengajar matematika nih, ketika belajar matematika harus ada kesan terakhir. Kenapa sih saya harus belajar matematika? Ada pesan apa di dalamnya? Kalau bisa ada pesan akhlak, pesan moral bisa dikaitkan ke situ. Apalagi contohnya pelajaran biologi itu kan banyak ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya biologi belajar tentang air, kita berangkat dari ayat yang menerangkan tentang air itu. Jadi secara tidak langsung anak itu selain belajar tentang ilmu, belajar juga Al-Quran. Luar biasa. Jadi intinya di SMA Full Day Al-Muhajirin ini nanti anak-anak selain mendapatkan akademik misalnya masalah sains sosialnya, tapi dapat mengambil ibroh dari setiap pembelajarannya. Terus yang intinya mungkin nanti setiap anak tuh ketika semua pembelajaran itu dikembalikan kepada syukur kepada Allah. Wah, luar biasa. Mungkin ini SMA Full Day itu kan bukan sekolah pondok ya Pak? Betul. Bukan sekolah pondok, tapi kurikulumnya apakah ada berkaitan dengan kurikulum pesantren atau bagaimana Pak? Nah ini untuk kurikulumnya ini merupakan perpaduan antara kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Karena bagaimanapun setiap kegiatan yang ada di SMA Full Day itu tidak lepas dari ruh pesantren. Seperti itu. Jadi kombinasi antara kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Ya, jadi karena bagaimanapun kita sekolah swasta. Sekolah swasta harus berbeda dengan sekolah negeri. Kita harus punya ciri khas. Nah, ciri khas kita adalah pesantrenan ini. Luar biasa. Ini mungkin jadi daya tarik mungkin ya. Tadi muaranya tujuan karena ada beberapa orang tua yang mau menyekolahkan ke pesantren anaknya, tapi anaknya belum mau. Makanya ada lah SMA Full Day. Betul. Gitu. Walaupun misalnya tidak mondok, tapi tetap ada kurikulum pesantrennya. Betul. Seperti itu. Luar biasa. Jadi semakin menarik nih obrolan ini. Lanjut ke programnya mungkin ya Pak. Jadi kan pasti ada ciri khas nih dari sebenarnya banyak sekali unit-unit yang ada di Yayasan Al-Muhajirin. Tapi pasti ada program-program unik, gitu. Program-program unik ataupun program unggulan yang ada di SMA Full Day itu seperti apa ya Pak? Nah, program-program unggulannya diantaranya kita mempunyai eskul robotik. Jadi kita ada robotik dan pelatihnya pun emang khusus dari robotik yang tahun ini walaupun masih fokus kuliah tapi beliau siap untuk mengajar di SMA Full Day. Yang pertama robotik, terus yang kedua tentang literasi. Mungkin di situ kita anak-anak disuruh membuat dilatih membuat semacam esai. Ini nanti menjadi program syarat kelulusan. Nah, 12. Terus program-program lainnya yaitu tentang Al-Quran. Kita memberikan jaminan untuk orang tua bahwa setiap siswa yang lulusan dari SMA Full Day Al-Muhajirin, kita jamin bacaan Al-Qurannya bagus dan benar. Kalau misalnya ada orang tua yang masih komplain, anak saya sekolah di Muhajirin, baca Qurannya masih belum betul, boleh dikembalikan, nanti kita bina kembali. Gratis. Gratis. Luar biasa tuh. Wah, program unggulan luar biasa mungkin ya Pak. Ini dari program unggulan itu pasti terciptanya ataupun adanya lulusan unggulan. Ya. Di data ini SMA Full Day itu baru meluluskan satu angkatan. Betul ya Pak? Satu angkatan. Sudah. Anak-anaknya sudah lulus gitu. Di sini saya lihat di data ternyata untuk angkatan pertama itu yang masuk perguruan tinggi negeri sudah lebih dari 60%. Betul. Sudah yang masuk perguruan itu sudah lebih dari 60%. Kalau boleh tahu untuk angkatan pertama itu udah capaian yang luar biasa. Betul. Sangat luar biasa untuk angkatan pertama gitu. Boleh tahu mungkin Pak tips triknya sampai anak-anak bisa sampai
mencapai angka lebih dari 60% itu pasti kan bukan hanya terjadi karena satu orang saja gitu. Betul. Pasti ada kerjasama, sistem, Betul. ataupun rencana yang baik gitu sampai tercipta lebih dari 60% angkatan pertama itu bisa masuk perguruan tinggi. Boleh diceritakan? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para guru yang sudah militan, berkorban sangat luar biasa untuk menghadirkan siswa-siswa lulusan yang berprestasi. Saya teringat dulu ketika SMA Pulde baru satu angkatan, ada orang tua yang bertanya seperti ini, Pak, SMA Pulde kan sekolah baru, gedungnya juga masih bersatu sama SMP. Iya. Kalau anak saya masuk ke SMA Pulde, Bapak ngejamin nggak anak saya bisa masuk kuliah seperti sekolah-sekolah yang lain? Iya. Saya gitu. Saya bilang, saya jamin Bu, gitu kan. Saya jamin, jaminannya saya. Kalau misalnya nanti suatu saat terjadi masalah, Ibu boleh menyalahkan saya. Saya tidak semata-mata mengambil tanggung jawab besar ini kalau saya tidak mempunyai mempunyai solusi, dan saya pecahkan itu bersama guru-guru yang alhamdulillah sigap membantu. Pertama yang kami lakukan adalah menganalisa anak ini nanti maunya kemana, perguruan tingginya mau kemana. Setelah didata, dianalisa, dibikin angket, kita hadirkan orang tua juga, kita kasih arahan, kita adakan bimbingan juga melalui BK. Nah setelah itu, setelah kita mempunyai data anak ini mau kemana, perguruan tinggi negeri atau swasta, baru kita membuat tim yang emang khusus, yang nanti untuk bertanggung jawab untuk mencari info dari tiap universitas itu sudah kita bagi-bagi. Misalnya Bu Imas bagian cari info UPI, nah, nanti Bu Syifa bagian mencari info di ITB, nanti masing-masing anak dikelompokkan. Setelah itu kita adakan bimbingan, baik itu bimbingan di sekolah maupun di luar sekolah. Tentunya dengan support dari orang tua juga seperti itu. Jadi di semester awal, di semester 1 di kelas 3 kita sudah mulai pemfokusan untuk belajar, untuk sukses SBMPTN, gitu. Karena kompetensi anak yang sebenarnya itu bisa diukur lewat SBMPTN, karena ini seleksinya seleksi tes, gitu, bukan seleksi jalur prestasi. Seperti itu. Alhamdulillah kemarin ada yang masuk ke kedokteran juga, yang pendidikan banyak ya. Kalau di persentase itu 60% perguruan tinggi negeri, 40% perguruan tinggi swasta. Seperti itu. Alhamdulillah semuanya bisa masuk, walaupun kita sekolahnya baru, tapi kemungkinan kita untuk berbuat yang lebih baik. Luar biasa, mulai dari awal mungkin penjurusan sampai guru semuanya ada timnya mungkin ya Pak. Kan biasanya kalau misalnya masuk untuk tes ini biasanya Pak yang berkoordinasi itu dari kurikulum, BK dengan operator biasanya. Jadi semua dari SMA Pulde itu melibatkan semua guru. Wah, luar biasa untuk mencari informasi-informasi. Betul. Intinya memotivasi siswa mungkin. Bahkan kita melakukan penghitungan peluang kelulusan, bekerja sama dengan lembaga bimbel di luar. Kita anak ini nilainya ada di grade sekian, kira-kira untuk masuk UPI bisa lulus nggak nih? Mereka kan punya aplikasi untuk kelulusan. Kita hitung peluang, oh ternyata Pak kalau masuk perguruan UPI misalnya dengan nilai sekian ini nggak akan masuk, masuknya paling di perguruan yang lain. Nah jadi kita juga ada pertimbangan di situ kerjasama. Jadi sudah mempertimbangkan kayaknya ini cocoknya ke sini. Iya, jadi betul. arah kita tuh sudah ini jalurnya kayaknya nih. Jadi anak-anak tuh tidak salah memilih jalur. Betul. Luar biasa kalau seperti itu. Tapi sepertinya Pak, untuk capaian yang luar biasa ini tidak hanya dari kelas 3 saja dibimbingnya. Betul. Mungkin ada arahan-arahan dari kelas 10 atau 11 atau mungkin dari siswa SMA Pulde itu awalnya gitu. Masuk penjurusan dan lain-lain pasti ada unik-uniknya nih, hal bedanya. Soalnya kan anak-anak sudah tahu, oh saya plannya pilih A, pilih B, pilih C misalnya. Itu bagaimana Pak, boleh diceritakan mulai dari awal ketika jadi siswa baru? Gitu. Jadi mungkin pertanyaannya adalah gimana sih untuk menentukan penjurusan siswa? Iya betul, penjurusannya. Ya betul. Jadi gini Bu Imas, terkadang ada anak itu yang memilih jurusan karena temannya banyak ke IPA ikut IPA. Jadi bukan berdasarkan kompetensi yang ia miliki. Nah kita mencoba untuk
mengedukasi anak berikut orang tua biar mereka sepaham. Kalau emang anaknya ini kompetensinya di IPS, kita arahkan ke IPS. Kalau kompetensinya di IPA, kita arahkan ke IPA. Tapi kembali lagi kepada keputusan mereka. Yang penting kita udah mengedukasi. Bagaimana cara mengedukasinya? Pertama, kita melakukan tes multi intelligence. Jadi kita kerjasama dengan tim yang dari Jakarta. Begitu siswa masuk minggu pertama, diadakan tes multi intelligence. Jadi melihat kecenderungan siswa, oh ini cocoknya di IPA nih. Nanti ada raportnya, ada laporannya. Kita panggil orang tua, panggil anaknya, kita kumpulkan. Cara membaca hasilnya seperti ini, dan kita rekomendasikan anak bapak ibu ada di jurusan ini. Nanti kalau orang tuanya nggak ada komplain, nggak ada masukan, ya dianggap beres. Kalau misalnya kata orang tua, Pak, saya nggak mau di IPA, maunya IPS, oke, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah punya skema yang IPA sekian, yang IPS sekian, berdasarkan tes multi intelligence. Selain itu ada juga tes grafologi. Kalau tes grafologi itu untuk membaca karakteristik siswa, lebih ke psikis gitu. Biar apa? Biar mempermudah siswa untuk melakukan pendekatan secara pribadi. Kadang kan ada anak yang terlalu tertutup seperti itu. Nah, itu beda-beda karakter jadi ya. Karakter. Jadi ketika kita sudah punya raport setiap anak, kita enak. Oh ini pendekatannya harus seperti ini, dan ini pendekatannya seperti ini. Gitu. Kadang kita guru juga nggak tahu, kok anak ini beda dari teman-temannya yang lainnya. Dari tes grafologi bisa kebaca, oh ternyata dia punya jejak rekam. Nah, jejak rekam sejarahnya dulunya pernah dibully temennya, misalnya seperti itu, sehingga dia jadi anak pendiam. Berarti pendekatannya nanti BK akan menentukan solusi yang terbaik. Jadi data itu bisa jadi pegangan buat wali kelas juga, jadi betul. Kita bagikan ke wali kelas, kita bagikan ke orang tua. Di sekolah juga kita arsipkan. Jadi penjurusan tuh bukan hanya asal penjurusan anak memilih apa, tapi mulai dari awal penjurusan kira-kira rekomendasinya kemana, ada komunikasi dengan BK, orang tua, serta ada sampai tes grafologi. Wah, itu persiapan yang sangat luar biasa sebenarnya. Jadi kita edukasi siswa sama orang tua berdasarkan data. Kita bukan berdasarkan opini. Gitu. Jadi mereka pun bisa menerima. Luar biasa, data jadi utamanya ya. Jadi ketika melakukan apapun, kalau udah datanya, udah ada data nih untuk yang selanjutnya. Baik, luar biasa. Mulai dari lulusan bisa sampai mengarah kepada penjurusan, gitu. Karena memang hasil itu pasti awalnya bagaimana, gitu. Hasil sebab akibatnya dia. Akibatnya lulusannya jadi 60% itu yang masuk perguruan tinggi, dengan tadi sudah dijelaskan yang perguruan tinggi negeri berapa persen, perguruan tinggi swasta berapa persen. Awalnya juga dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sangat luar biasa. Nah, ini nih salah satu yang menarik. SMA Polda itu kan baru ya Pak? Baru 3 tahun. 3 tahun berjalan. Tapi saya sangat terkagum-kagum ketika ada salah satu siswinya yang bisa menjadi duta bahasa, bahkan sampai provinsi, seperti itu. Dan dibalik itu banyak banget prestasi-prestasinya pas dilihat itu, baik di olahraga, akademik dan lainnya. Kalau melihat prestasi yang sangat luar biasa ini, boleh tahu nggak Pak, misalnya cara untuk pembimbingan lomba sampai terbentuknya prestasi seperti ini tuh di SMA Polda itu seperti apa? Jadi untuk menciptakan atau menghadirkan siswa-siswa berprestasi, tentunya kita punya pemikiran yang sama bahwa setiap siswa itu luar biasa. Tidak ada siswa yang bodoh. Yang ada guru belum menemukan metode yang tepat, itu yang pasti. Berangkat dari situ akhirnya kita mencoba untuk membagi rumpun-rumpun lomba. Jadi kita bagi setiap rumpun lomba, kita membagi setiap lomba menjadi beberapa rumpun. Misalnya lombanya rumpun MIPA, misalnya Olimpiade Matematika, OSN, gitu kan. Nah itu berada di bawah rumpun IPA. Terus ada juga yang lombanya misalnya bikin video, bikin lagu, ya pentas seni. Nah itu di bawah rumpun seni. Kalau yang sifatnya lomba olahraga itu di rumpun olahraga. Nah kita bagi setiap lomba
itu menjadi tanggung jawab guru yang ada di setiap rumpun. Nah, nanti guru dari setiap rumpun dikondisikan atau diarahkan oleh Wakasek Kesiswaan Bidang Prestasi. Nanti Wakasek Bidang Prestasi dia akan berkoordinasi bekerjasama dengan Wakasek Kesiswaan Umum. Gitu. Nanti kepala sekolah bagian evaluasi dan pemantauan. Gitu. Luar biasa. Ini mengulas nih sedikit, ada kata-kata Wakasek Bidang Prestasi. Saya belum pernah dengar nih di sekolah lainnya ada Wakasek Bidang Prestasi gitu. Mungkin ini jadi ciri khas juga mungkin ya untuk mengangkat ataupun menumbuhkan banyaknya prestasi. Mungkin salah satunya ada Wakasek Bidang Prestasi. Kalau boleh tahu Pak nih, struktur dari Wakasek sendiri di SMA Polda itu memang perbedaannya apa sih Pak? Ada beberapa perbedaan mungkin? Jadi kalau yang saya tahu gitu, yang saya cermati, kalau Wakasek Kurikulum, Wakasek Humas, Wakasek Kesiswaan, Wakasek apa namanya, satu lagi itu sarana prasarana itu sudah umum gitu ya. Kita mencoba membuat Wakasek tambahan berdasarkan kebutuhan. Di antaranya Wakasek Kesiswaan Bidang Prestasi. Jadi kesiswaan ini ada dua, ada umum, ada prestasi. Kalau Wakasek Kesiswaan Bidang Prestasi dia khusus di bagian prestasi saja. Sisanya menjadi tugas atau beban daripada Wakasek umum, kesiswaan bagian umum seperti itu. Nah, terus ada juga Wakasek Bidang Keagamaan. Ini khusus apa namanya, dia bagian bertanggung jawab di QA, jaminan kualitas kita di bagian kealquranan dan bagian kepesantrenan, seperti itu. Jadi karena kita ingin mengikuti setiap lomba, pokoknya setiap ada lomba kita wajib ikut. Gitu. Makanya karena ada kata wajib ikut, berarti kan tanggung jawab untuk itunya lebih besar, karena banyak. Makanya saya bagi dua kesiswaan itu, ada bagian umum, ada prestasi, biar bisa dihandle seperti itu. Nah, nanti bagian prestasi ini dia memulai lomba itu dari mulai awalnya itu dari mulai mencari siswa. Siswanya itu nanti dicari oleh guru rumpun itu. Tapi nanti atas rekomendasi Wakasek Prestasi. Siswanya siapa, Wakasek Prestasi harus tahu. Pembimbingnya siapa harus tahu. Jadwal latihannya kapan itu harus tahu. Dokumentasinya harus ada. Nanti hasil juaranya harus ada. Jadi semua lomba-lomba, info, data ada di Wakasek Prestasi. Sedangkan untuk action di lapangan itu bagian guru rumpun. Seperti itu. Luar biasa. Jadi ini sinergi antara Wakasek Bidang Prestasi dan guru rumpun, dan pasti administrasinya juga tadi mendengar dari Bapak mulai dari jadwal, absen, sampai dokumentasi itu harus ada ya. Itu proses betul ya Pak. Proses untuk nantinya mendapatkan hasil terbaik. Luar biasa. Melihat dari ini pasti banyak inspirasi mungkin ya dari buat sahabat Al-Muhajirin. Mungkin ini hal-hal unik yang ada dari SMA Polda bisa mungkin nanti diadaptasi, bisa jadi hal baiknya nih kita ungkapkan. Sebenarnya bukan untuk wah ini SMA Polda, bukan ya Pak. Tapi semoga salah satu hal baik yang sudah dilaksanakan di SMA Polda itu bisa bermanfaat. Bisa menjadi inspirasi. Betul. Sebenarnya kita juga harus banyak belajar dari unit yang lain. Sebenarnya harus banyak belajar, dan kita coba untuk studi banding juga dari mulai kurikulum dan yang sebagainya, studi banding dengan unit-unit yang lain, dan kita ambil yang kira-kira kita bisa melakukannya. Jadi kita nggak adopsi semua. Yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kita adopsi, kita ATM. Gitu. Luar biasa. Jadi ini pembelajar sejati. Seperti memang saya juga mengajar di Al-Muhajirin di SMA Polda. Setiap kata-kata dari Syekhuna, guru di Al-Muhajirin itu bukan pengajar, tapi pelajar juga. Karena di sini tuh belajar. Jadi setiap dan mengajar. Betul, belajar dan mengajar. Jadi setiapnya ibaratnya karena kita masih dalam satu lingkup yayasan, belajar dari setiap unit apa keunikannya,
dan diadaptasi, tapi kita juga tetap menonjolkan inovasi setiap unit itu apa. Ini sangat luar biasa, menarik menurut saya. Baik, tadi sudah masalah terbentuknya SMA Full Day, pembelajarannya bagaimana, lulusan, prestasi, dan lainnya itu tidak lepas mungkin dari sarana dan prasarana serta fasilitas mungkin ya Pak. Pasti fasilitasnya juga menunjang seperti itu. Boleh diceritakan Pak sedikit fasilitas apa saja yang ada di SMA Full Day yang Muhajirin? Untuk fasilitas itu diantaranya gedung itu sudah sangat recommended, sudah nyaman karena di dalamnya juga gedung belajar maksudnya kelas ya. Iya. Di dalamnya ada AC, terus ada loker siswa. Bahkan mulai tahun ini kita mulai untuk tidak memakai kursi meja dari kayu. Kita mencoba untuk dari yang lebih bagus lah seperti itu, biar nanti siswa lebih nyaman untuk belajar. Papan tulisnya pun kita mulai sesuatu yang baru. Kita mulai dari glassboard, jadi papan tulis kaca. Kenapa papan tulis kaca? Karena biar ya bagus aja nanti kalau dipakainya enak, mulus, terus nggak gampang kotor. Kalau kaca nggak gampang kotor, mudah dibersihkan. Terus taman, kita sudah mulai pembuatan taman, lapangan sekolah, kita sudah mulai seperti itu, sudah mulai perapihan. Tapi intinya untuk tahun awal, pada saat tahun awal sih saya fokusnya ke sistem, tidak ke sarana dulu. Dengan pemikiran karena kalau sistem itu sifatnya darurat, mau nggak mau hari ini harus sudah siap. Kalau sarana bisa bertahap, seperti itu. Makanya kita coba buat sistem yang sistematis, yang bagus, dari mulai kayak PPDB, KBM, siswa lulusan, itu semuanya saya buat sistem. Kenapa harus dibuat sistem? Biar nanti kalau misalnya ada perubahan-perubahan struktural, karena sistemnya sudah ada, itu nggak akan merubah karakter sekolah itu. Betul. Luar biasa. Jadi melihat track record di SMA Full Day kemarin mungkin ya Pak, 3 tahun kemarin kita ada pergantian berapa kali kepala sekolah gitu. Jadi untuk tahun yang sekarang Bapak pegang, Bapak mau menciptakan sistemnya dulu yang kuat. Iya. Gitu. Makanya ketika nanti ada perubahan struktural, tidak jadi berubah identitas SMA Full Day mungkin ya Pak. Tapi kan kita udah punya ciri khas nih sistemnya seperti apa. Gitu. Jadi untuk tahun sekarang sudah mulai ke sarana prasarana mungkin ya Pak. Sudah mulai sedikit. Wah, ini sarana prasarana itu sebenarnya menjadi daya pengikat mungkin biasanya ya Pak. Daya pengikat juga buat siswa-siswi di SMP yang seluruh Purwakarta ataupun di luar Purwakarta mungkin untuk masuk ke SMA Full Day. Kalau boleh tahu Bapak, grafik penerimaan siswa mulai dari tahun pertama sampai tahun kemarin yang baru masuk mungkin, apakah grafiknya itu naik terus ataukah ada penurunan ataukah bagaimana gitu Pak untuk grafik penerimaan siswa baru? Untuk grafik penerimaan siswa baru tahun pertama itu awal-awal kan kita belum punya SMA Full Day-nya belum ada. Kita masih satu atap dengan SMP Full Day. Tapi alhamdulillah walaupun masih bersatu dengan SMP, angkatan pertama itu mencapai 46 siswa. 46 siswa, terus di tahun kedua kita mengalami penurunan. Jadi 20 siswa. Sampai sekarang nambah 4 jadi 24. Nah, itu terjadi penurunan di tahun kedua. Tahun ketiga melakukan perombakan lagi. Nah, itu ketika terjadi penurunan itu di tahun ketiga kita melakukan perombakan, analisa, menyebar angket, kenapa sih bisa turun? Ternyata ada beberapa penyebab. Itu angket ini kita sebar ke anak-anak SMP kelas 9 yang rencananya mau masuk ke SMA Full Day di tahun ketiganya. Terus kita juga melakukan wawancara dengan orang tua karena saya juga waktu itu masih megang kelas 9, jadi bisa berkomunikasi dengan orang tua masalahnya di mana sih gitu. Jadi langsung ke lapangan Bapak juga langsung terjun gitu. Dengan berguru tentunya. Iya. Kita menemukan banyak masalah ternyata. Dan di tahun ketiga kita mulai ekspos besar-besaran, termasuk yang masalah-masalah itu kita timpa dengan solusi. Di brosur itu langsung kita timpa dengan solusi. Jadi orang tua yang tadinya menganggap masalah, ternyata selesai nih masalahnya karena udah ada di brosur PPDB. Dan di tahun ketiga mengalami
peningkatan kembali kurang lebih di atas 50 siswa. Tahun ketiga. Nah, tahun keempat yang baru masuk tahun ini itu udah 65 siswa. Artinya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Cuman di tahun kedua aja penurunan, dan itu menjadi PR saya dan guru-guru yang lain gimana caranya biar hal ini tidak terjadi lagi. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu bisa boleh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Bahkan tahun depan kita targetnya 5 kelas lebih. Wah, luar biasa. 5 kelas jadi ya Pak? Dari 2 kelas tahun ini atau 3 kelas Pak tahun ini? Tahun ini sebenarnya bisa 3 kelas juga, cuman saya coba bikin dulu menjadi 2 kelas. Jadi anggap saja kalau tahun ini udah 3 kelas sebenarnya. Tahun depan tinggal nambah 2 kelas. Jadi tantangan berikutnya ya. Jadi harus ada tantangan tiap tahunnya. Betul. Biar tidak monoton. Hidup itu harus ada target tuh. Betul. Kalau nggak ada target nanti kitanya santai. Iya betul. Jadi melihat dari tahun kedua ketika mulai ada penurunan, langsung membenahi mungkin ya Pak. Tahun ketiga itu bagaimana caranya untuk penerimaan siswa baru ini. Dan itu dianalisis lainnya sampai ke lapangan nih Bapak. Salah satu indikatornya itu kan kenapa tahun kedua terjadi penurunan, karena gedungnya masih bersatu sama SMP. Jadi mereka gengsi, ibaratnya gengsi SMA numpang. Jadi nggak mau ada kesan numpang gitu. Makanya tahun ketiga saya coba koordinasi dengan Pak Deden Syafruddin, sama yayasan juga dengan Pak, bisa nggak kalau misalnya tahun depan SMA misalnya gedungnya tersendiri misalnya. Alhamdulillah di tahun ketiga sudah punya gedung sendiri dan pelonjakan siswa pendaftar pun banyak. Luar biasa jadi. Memang kalau misalnya untuk menuntaskan suatu masalah ya kita harus tahu permasalahannya apa. Gitu. Tidak serta-merta, oh ini solusinya kayaknya, tidak. Tapi mencari tahu dulu, mungkin tadi lewat angket dan lainnya. Dan bisa adalah solusinya seperti apa. Tadi langkah-langkahnya nih, langkah-langkahnya yang bisa jadi inspirasi ketika ada suatu masalah di sekolah mungkin ya Pak. Baik itu PDB ataupun hal lainnya. Ambil dulu, cari tahu dulu masalahnya apa. Terus cari musyawarah. Solusi. Baru solusinya apa? Jadi hasil solusi itu dari musyawarah bersama. Betul. Wah luar biasa jadi. Oke, ini mungkin yang kan tantangan 5 kelas nih Pak. 5 kelas. Pasti harus ada inovasi kan? Betul. Inovasi untuk penerimaan siswa baru. Betul. Yang tahun depan nih di SMA Full-Day. Saya dengar-dengar mau ada terbaru nih, ada hal terbaru. Boleh tahu bagaimana Pak? Maksudnya di hal terbaru untuk penerimaan siswa baru di tahun depan? Sebenarnya ini masih rahasia sebenarnya. Ya, rahasia jadi ya. Tapi nggak apa-apa lah di sini ya. Jadi kita launching aja sebenarnya. Jadi kita nggak tahu ini ya, sistem ini bagus atau tidak, hasilnya sesuai harapan atau tidak kita belum tahu karena kita belum coba. Cuman kita ingin mencoba hal baru, out of the box. Kalau tahun kemarin kita PPDB itu kan dibikin beberapa gelombang. Dan jedanya panjang dari Oktober sampai sampai Juni. Oktober sampai Juni itu kurang lebih kan 6 bulan. Dibikin beberapa gelombang. Nah nanti rencananya tahun ini saya akan coba membuka pendaftaran itu 1 hari. Nah, kalau tahun kemarin 6 bulan, dibikin beberapa gelombang, ada tes. Iya betul. Ada tes, artinya yang nggak lulus tes nggak masuk. Iya. Yang lulus tes ya masuk, begitu kan. Kalau tahun ini perbedaannya dibikin 1 hari. 1 hari? Di 1 hari tidak ada tes. Tidak ada tes, hanya pemetaan Al-Quran saja. Jadi baca Quran saja untuk pemetaan Al-Quran nantinya. Anak ini ada di jilid bumi berapa, udah sampai mana, itu lebih ke situ. Jadi artinya kita ingin menghilangkan kesan yang masuk SMA Full-Day cuman yang kaya saja. Kita ingin hilangkan kesan itu. Kita ingin menghilangkan kesan yang masuk SMA Full-Day yang pinter aja, yang bodoh atau misalnya yang kurang pinter, misalnya nggak keterima karena nggak lulus tes. Ya, kita ingin hilangkan kesan itu. Artinya kalau misalnya tahun depan kita nerima 150 siswa, kan satu kelasnya kita estimasi 30, artinya nanti kita di brosur akan kasih keterangan 150 pendaftar pertama diterima otomatis. Kenapa?
Karena kita punya prinsip bahwa ketika anak ini masuk SMA Pule, bagaimanapun kondisinya, seperti apapun kondisinya, itu tugas sekolah untuk memperbaikinya. Yang tadinya nggak bisa ngitung harus bisa ngitung, itu tugas guru. Yang tadinya belum lancar baca harus bisa baca, yang tadinya nggak bisa baca Al-Quran harus bisa baca Al-Quran. Nah ini jadi saya akan menghilangkan paradigma tes. Itu saya hilangkan. Pokoknya 150 pendaftar pertama kita terima otomatis. Kalau misalnya tidak mencapai target Pak, misalnya yang daftarnya cuma 100, 50-nya berarti kan kosong. Ya kita adakan tes one day. Jadi tes one day itu artinya ketika ada yang daftar 1 hari, ya langsung aja diterima saja langsung. One service gitu. Jadi ketika daftar hari itu nggak ada tes. Beneran mau masuk ke SMA Pule serius Pak, oke langsung diterima. Seperti itu. Karena kita ada bimbingan konseling untuk memperbaiki siswa-siswa yang emang bermasalah, ada guru-guru yang luar biasa gitu kan untuk memperbaiki akademik siswanya, gitu. Ada guru-guru keagamaan untuk memperbaiki hatinya. Semua guru di sini ikut berkecimpung. Jadi nggak ada istilah. Karena yang saya dengar dari orang tua seperti itu, di Muhajirin katanya di kampus 2 yang pintar doang sama yang kaya doang yang keterima. Makanya saya berpikir keras gimana nih caranya nih. Oh ya udahlah, pokoknya yang 150 pendaftar lebih dulu mau dari SMA Pule ataupun mau dari luar, kalau hari itu dia daftar kita langsung terima. Itu mungkin hal terbarunya. Jadi intinya kalau saya bisa tangkap bahwa pendidikan itu untuk semua anak. Betul. Dan semua anak itu punya potensi sebenarnya. Punya potensi dan punya peluang. Punya peluang. Jadi tinggal bagaimana ketika dia masuk, khususnya mungkin SMA Pule, nanti para guru, staf, dan orang tua intinya kerjasama bagaimana memunculkan si potensi itu. Betul. Kadang ada potensi yang karena banyak sekali Pak yang sekarang merasa di dalam diri anak-anak itu saya nggak bisa. Padahal dia bisa. Betul. Dan itu menjadi salah satu hal yang luar biasa mungkin untuk para sahabat Al-Muhajirin ataupun orang tua yang dari SMP gitu. Di sini ada salah satu mau dicetuskan ya Pak, mungkin sistem ini insya Allah dicetuskan untuk sistem PPDB terbaru, dan mungkin ini insya Allah menjadi pembeda dari SMA Pule dengan unit-unit lainnya. Mungkin ini terakhir nih, ini pertanyaan saya tertarik tuh karena mendengar katanya tahun ini ada kelas tahfiz gitu ya Pak? Oh iya. Iya ada kelas tahfiz. Kalau boleh tahu kan kalau SMA itu lebih kompleks ya Pak, ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, tapi ada kelas tahfiz juga gitu. Itu bagaimana Pak sampai tercetusnya kelas tahfiz? Betul. Jadi ini awalnya itu kan dari orang tua SMP Pule. Pak, anak saya sudah hafal 5 juz. Pak, anak saya sudah hafal 6 juz. Pak, anak saya pengen masuk kelas tahfiz. SMA Pule ada nggak? Nah, setelah saya ngobrol dengan Pak Haji Wawan ya, Pak gimana kalau misalnya SMA Pule yang ada kelas tahfiz? Ya, katanya harus biar yang masuk di SMP juga banyak kelas tahfiz. Alasannya kan nanti dilanjutin di SMA. Akhirnya berangkat dari situ, kita adain kelas tahfiz. Nah di sini emang permasalahan sangat kompleks ya seperti itu. Jadi jurusannya ada 2, IPA IPS. Nantinya itu ada reguler sama tahfiz. Nah itu kan kelasnya cuma 2 kelas, sedangkan untuk pembagian kelompoknya ada 4. IPA IPS, putra putri ada 6 malah. Terus reguler sama tahfiz ada 6, sedangkan kelasnya cuma 2. Kalau kelasnya 6, penjurusannya kategorinya ada 6 itu nggak masalah. Iya, aman. Ini kelasnya 2 tapi pengkategoriannya harus ada 6. Makanya kita menggunakan sistem mobile class. Sistem mobile class, jadi ketika pembelajaran dari awal IPA putri kita pisah. Putra putri kita pisah, ketika ada pelajaran penjurusan berarti semua pindah kelas mobile. Yang IPA sama IPA, yang IPS sama IPS. Nanti ketika pembelajaran tahfiz mobile lagi, yang tahfiz dengan tahfiz, yang reguler sama reguler, seperti itu. Dan untuk kelas tahfiz ini kita mencoba untuk menggabungkan antara QA dengan fleksibilitas targetan hafalan. Maksudnya gini,
QA di kita kan untuk lulusan 3 juz. Iya. Untuk lulusan itu 3 juz untuk kelas 10 yang sekarang. Jadi juz 29, juz 30 sama juz 1. Itu untuk reguler. Iya. Kelas reguler. Untuk kelas tahfiz itu fleksibel. Fleksibel itu artinya silakan berlomba-lomba. Silakan berlomba-lomba untuk melebihi target QA. Nah, karena banyak di antara anak sama orang tua kenapa nggak mau tahfiz karena mendengar targetannya banyak. Targetannya banyak jadi beban. Terus ngeganggu ke pembelajaran yang lain karena terlalu fokus di tahfiz. Jadi banyaklah permasalahan kompleks. Makanya kita nggak ngasih target untuk kelas 10 bisa 10 juz, kelas 2 jadi 20 juz, kelas 3 30 juz, kita enggak. Karena takut anak malah yang tadinya kita ingin menggali potensi malah menjadi kehilangan motivasi. Makanya kita buatkan fleksibilitas, tapi tetap dengan sistem kompetisi. Kita bikin di tiap kelas itu ada papan capaian target siswa, jadi mereka akan saling berlomba-lomba. Ketika bagi rapat pun orang tua akan tahu, oh anak saya apalagi sudah sekian juz. Gitu. Ketika guru pelajaran yang lain pun ketika masuk kelas tersebut bisa langsung tahu, oh siswa yang hafalnya udah banyak ini, yang kurang ini. Gitu. Nanti seperti itu sistem hafalannya saling kompetisi, tapi tentunya dengan MOU dengan orang tua di awal. Jadi jadi kita hadirkan dulu orang tua sama siswa, kita bikin perjanjian, misalnya orang tua lulus dari sini mau berapa juz. Misalnya kemampuan awalnya itu udah 4 juz. Saya lulus dari sepak bola Pak mau 15 juz. Ya surat perjanjiannya disepakati, ditentani oleh anak, oleh orang tua, oleh guru pembimbing. Kenapa harus ada perjanjian? Biar nanti jelas ketika anak hilang motivasi di tengah jalan, kita lihatin suratnya. Iya betul. Kamu udah menandatangani dan sudah siap loh 15 juz gitu kan. Iya. Seperti itu. Kalau lebih tidak masalah. Dan takutnya juga ada orang tua yang anaknya misalnya kompetensinya kurang tapi terlalu dipaksakan. Akhirnya anak itu pengen pindah. Seperti itu. Jadi kita menghindari masalah-masalah seperti itu. Itu pun berdasarkan hasil musyawarah dan diskusi antar guru dan makasih. Jadi kalau dari sini dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak, bahwa menghafal itu untuk semua siswa ya Pak? Ya betul. Bukan hanya salah satu siswa saja. Betul. Jadi mungkin ada salah satu capaian gitu. Kalau misalnya mau tahfiz itu lulus tahsin misalnya ya Pak. Setelah target juga tidak dari sekolah tapi hasil musyawarah. Nah itu hasil musyawarah itu. Jadi anaknya siap berapa juz, orang tuanya ibaratnya mengizinkannya berapa juz. Nanti kita bersama-sama kalau udah ada seperti itu anak-anak bisa karena saya bertanggung jawab atas komitmen awal saya. Ya, wah itu karakter tanggung jawab. Karena setiap anak itu mempunyai kemampuan menghafal berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Jadi kita nggak bisa menggebuk ke atas semua dengan target yang sama. Kalau yang hafalannya cepat kita kasih target tinggi mungkin nggak masalah. Anak yang lambat kan kasih target tinggi itu bisa jadi kehilangan motivasi. Kadang minta pindah. Jadi pikiran juga jadi. Ya betul. Jadi fleksibel ya. Teman saya udah kemana saya masih belum gitu. Tapi capaian minimalnya adalah QA, quality assurance minimalnya seperti itu. Itu targetan minimalnya seperti itu. Luar biasa nih ilmu yang didapat banyak sekali ya Pak hari ini. Mulai dari awal pembentukan SMA Full Day, lulusan gitu. Walaupun ini belum lama mungkinnya untuk SMA Full Day itu, tapi tidak menumbuhkan atau melumpuhkan semangat untuk terus berkarya intinya. Jadi penyemangatnya atau apinya biar terus berkarya berinovasi itu semakin tinggi. Jadi tantangan-tantangan ke depan juga semakin banyak. Gitu. Mungkin terakhir Pak closing statement, closing statement dari Bapak mengenai SMA Full Day gitu. Bagaimana? Closing ya. Oke, closing statementnya mungkin yang dari saya bahwa ketika kita menjadi guru di Al-Muhajirin, kita harus punya visi. Kita harus punya visi Bu Imas. Jadi kenapa kita harus punya visi? Biar kita punya target yang jelas. Punya target yang jelas. Kalau kita nggak punya visi, kita bekerja kan asal-asalan. Asal masuk, asal hadir, asal datang, gitu kan, asal absen. Gitu kan. Jadi kita harus punya visi. Dan setiap orang masih punya visi masing-masing. Jadi setiap guru yang ada di SMA Full Day itu ada semuanya pemimpin. Setiap pemimpin punya gaya masing-masing.
Dan saya rasakan itu, setiap guru yang ada di SMA Full Day punya gayanya masing-masing. Tapi visinya sama, visinya visi Al-Muhajirin seperti itu. Nah, salah satu kehebatan guru yang ada di SMA Full Day itu salah satunya dia harus bisa menjadi leader, harus bisa menjadi pemimpin. Pemimpin itu kan harus bisa melihat peluang ketika timnya lemah, ketika timnya terpuruk. Ketika timnya terpuruk, seorang pemimpin itu harus bisa melihat peluang, harus bisa melihat kebahagiaan. Kalau pemimpinnya ikut terpuruk, timnya terpuruk, ya udah habis. Dan ketika timnya misalnya sedang berada di posisi yang bahagia, kan, sedang gembira, seorang pemimpin harus bisa melihat masalah. Jadi artinya dia udah siap-siap nih, oh nanti masa ke depan kemungkinan seperti ini. Seorang pemimpin harus sudah menyiapkan solusinya. Seperti itu. Nah, saya harapkan bahwa guru yang ada di SMA Full Day, umumnya di Al-Muhajirin, harus menjadi leader semuanya, harus bisa menjadi pemimpin semuanya, jangan menjadi follower. Ya, jadi kita harus punya ide-ide bagus, jangan plagiator. Seperti itu, karena kalau kita semua menjadi leader, punya mental pemimpin, saya yakin sekolah mau berapa tahun pun hasilnya akan maksimal. Luar biasa. Sepertinya selain sekolah integrasi ilmu, sekolah leader juga ya, jangan kasih bawa gitu. Jadi harus punya mental leader, karena kan banyak guru-guru yang ketika ada masalah langsung terpuruk gitu. Ada yang sensitif, ada yang kalau bahasa Sundanya belikan, dimarahin orang tua misalnya langsung, saya malas jadi wali kelas, gitu kan, karena dikritik terus. Masalah dengan anak, mungkin Pak, ketika ngajar Bapak salah ngajarnya nggak gitu, harusnya gini loh hasilnya, jadi malu. Seorang guru nggak boleh seperti itu, harus kuat, harus punya mental leadership. Ini nih. Jadi yang ditempatnya bukan hanya anak-anak, tapi guru. Seluruh elemen yang ada di SMA Full Day itu harus sevisi, harus satu visi, harus bisa jadi leader gitu, dan keilmuan lainnya luar biasa. Mungkin yang saya dapat ambil ibrah mungkin ya Pak dari perbincangan kita kali ini, bahwa tadi yang sudah saya singgung sedikit tadi. Jadi sekolah baru itu tidak melumpuhkan semangat untuk berinovasi. Betul. Jadi di SMA Full Day itu terus mengunculkan inovasi terbaru, mencoba A, gagal, evaluasi lagi, mencoba B, gagal, evaluasi lagi, terus berinovasi dan terus mengevaluasi. Serta dari struktur mungkin yang saya ambil hikmahnya, bahwa setiap permasalahan itu pertama cari dulu akar permasalahannya, musyawarah, dan solusinya bagaimana. Dan setiap kesuksesan kegiatan yang ada di sekolah itu bukan dari satu atau dua orang, tapi dari tim SMA Full Day Al-Muhajirin sendiri. Jadi bagaimana tim itu bisa menyukseskan programnya, itu bukan program Wakasek A, Wakasek B. Ya, jadi program bersama gitu ya Pak. Jadi tapi tetap ada koordinatornya. Betul. Terima kasih Bapak sudah berbincang-bincang berapa menit mungkin ya? Kayaknya lebih dari 15 menit sebenarnya nih. Iya, udah terasa ya. Iya, udah terasa. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Full Day Al-Muhajirin, Bapak Ahmad Pramoto, yang sudah kali ini menyempatkan hadir untuk berbincang mengenai SMA Full Day, salah satu unit di Al-Muhajirin gitu. Jadi semoga sahabat-sahabat Al-Muhajirin dimanapun berada bisa mengambil hikmahnya, ataupun mungkin tertarik untuk masuk SMA Full Day ya Pak. Bisa bergabung dengan kami ibaratnya di SMA Full Day. Ayo, karena di sini visinya kalau mendengar di SMA Full Day itu kita sebagai keluarga. Jadi antara guru, siswa, dan orang tua itu bekerja sama bersama-sama, insya Allah. Itu. Ya, terima kasih, kita sudah ada di penghujung perbincangan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala. Saya selaku apa ya di sini MC gitu ya, moderator mungkin ya Pak, moderator undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.